Tauhid adalah momen penyatuan hamba pada Tuhannya. Tauhid inilah tujuan paripurna dari penciptaan manusia di dunia. Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi. Kali ini kami akan mengulas sebuah kisah tentang seorang hamba yang mengetuk pintu di rumah Tuhannya dari kitab Masnavi Rumi. Masih ingatkah kamu sebuah cerita ketika dua orang utusan Sunan Giri diutus kepada Siti Jenar? Kedua utusan itu mengetuk pintu rumah Siti Jenar dan berkata, "Dateng ing Giri sarenga kelawan ing lampah mami. Seh Siti Jenar ambeto. Ruanira sira kalih Seh Siti Jenar sepi. Saiki Allah kang wujud. Wis sira umatura nembah lengser dua kalih. Tan kawarno ing Giri pan sampun prapto." Ketika mereka berdua datang di rumah Syekh Siti Jenar, mereka berkata dengan sopan, "Kami adalah para pelayan yang diutus untuk mengundang yang mulia untuk pergi bersama kami menemui Sunan Giri." Lalu Siti Jenar berkata, "Ketahuilah kalian berdua bahwa Siti Jenar tidak ada. Saat ini hanya Allah yang ada. Kalian berdua pergi dan katakan ini pada Sunan Giri." Figur suci seperti Siti Jenar adalah sosok wali yang keakuannya sudah meniada. Ketika dua orang tamu itu datang dan mencarinya, ia berkata yang ada hanya Tuhan. Cerita tentang mengetuk pintu semacam ini ternyata ada juga di dalam kitab Masnavi Rumi, namun sedikit berbeda. Jika dalam Siti Jenar ceritanya adalah antara dua utusan Sunan Giri dan Siti Jenar, dalam Masnawi ceritanya adalah antara Tuhan dan hamba. Di depan pintu Tuhan, seseorang tidak sopan merasa dirinya ada. Dalam hikayat ini, Tuhan disebut oleh Rumi sebagai sang teman, sedangkan hamba disebutnya sebagai orang miskin. Seorang hamba datang dan mengetuk pintu sang teman. Sang teman bertanya, "Siapa kamu, wahai orang terpercaya?" Dia menjawab, "Saya." Sang teman lalu berkata, "Pergi saja kau. Ini masih belum waktunya. Di ruangan seperti ini tidak ada tempat untuk orang yang mentah seperti dirimu." Orang yang mentah adalah orang yang masih belum siap untuk menyatu dengan Tuhannya. Agar matang, orang itu harus dibakar dahulu. Apakah yang bisa membakarnya hingga ia menjadi matang? Rumi berkata, "Jika bukan kobaran api peniadaan diri dan perpisahan diri, apalagi yang bisa memasak orang yang mentah? Siapa yang bisa menyelamatkannya dari kemunafikan?" Orang miskin itu kemudian pergi jauh selama setahun dalam perjalanan. Namun karena terpisah dari sang teman, orang miskin itu terbakar oleh api perpisahan. Setelah terbakar, orang miskin itu matang. Lalu dia kembali dan lagi ia mondar-mandir di sekitar rumah sang teman. Dia mengetuk pintu dengan segenap rasa takut dan sopan. Dia khawatir kalau-kalau ada kata yang tak sopan keluar dari bibirnya. Sang teman kemudian bertanya kepadanya, "Siapa yang di pintu?" Orang miskin itu menjawab, "Ini adalah engkau yang sedang di depan pintu, wahai penyejuk hati." Kemudian sang teman berkata, "Sekarang karena kau adalah aku, masuklah, wahai diriku. Tiada ruang di dalam rumah ini untuk dua aku." Dalam Masnawi, Rumi seringkali menyebut Tuhan dengan kata dost dalam bahasa Persia yang artinya adalah sang teman. Kata dost melambangkan kedekatan antara Tuhan dan hambanya yang sebenarnya juga diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai wali, yang juga mempunyai arti yang sama, teman sejati. Di bagian berikutnya, Rumi akan menggambarkan bahwa penyatuan Tuhan dan manusia adalah bagaikan bunga mawar dan durinya.
Rumi memaparkan bahwa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, seseorang harus meniada. Jika dia masih merasa ada, dia tidak pantas memasuki rumah Tuhan. Untuk meniada, dia harus melepaskan segala keterikatan yang ada pada dirinya, baik itu dunia maupun egonya. Apakah cerita semacam ini ada di dalam Al-Quran? Tentu ada. Dalam Al-Quran ada cerita ketika Nabi Musa datang di haribaan Tuhan, Allah berkata, Inni ana rabbuka fakhla'na alaik, innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, lepaskanlah kedua sandalmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang disucikan. Melepas kedua sandal yang Allah perintahkan pada Nabi Musa adalah simbol dari pelepasan ego diri dan dunia. Keduanya tidak pantas untuk ada di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Rumi berpuisi, dua ujung helai benang tidak bisa memasuki lubang jarum. Hanya jika sendiri, maka kau bisa dipersilahkan masuk ke dalam lubang jarum. Hanya sehelai benang yang bisa tersambung pada jarum. Lubang jarum tidak akan bisa dimasuki seekor unta. Bagaimanakah keberadaan unta diperkecil agar bisa masuk ke lubang jarum, jika bukan dengan pemotongan ukuran berupa disiplin tirakat dan amalan? Karena itu, wahai kawan, tangan Tuhan mempunyai keniscayaan. Ia mampu menjadikan sesuatu yang mustahil dengan kata kun. Jadilah, maka seketika sesuatu menjadi ada. Dengan tangannya, semua hal yang mustahil dibuat mungkin. Dengan takut kepadanya, yang tak patuh dibuat menjadi hening. Yang buta dan yang kusta, bahkan yang mati dibuat hidup dengan mantra sang teman yang perkasa. Dan ketiadaan yang sebenarnya lebih mati ketimbang yang mati, ia dipaksa untuk ada ketika sang teman mewujudkannya. Dalam untayan puisi Masnawi di atas, Rumi menjelaskan bagaimana manusia bisa menyatu dengan Tuhan dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi hamba, di mana hamba yang sedang melakukan perjalanan spiritual diibaratkan dengan unta yang tentunya tidak bisa memasuki lubang jarum. Lubang jarum adalah simbol dari pintu Tuhan yang tak bisa dimasuki oleh ego yang besar. Lubang jarum saking kecilnya melambangkan tidak adanya celah untuk ego yang masih besar untuk masuk. Ego itu disimbolkan dengan unta. Ego ini harus dilenyapkan agar unta itu mengecil. Melenyapkan ego, kata Rumi, harus melibatkan kehendak hamba itu sendiri dengan melakukan riyadhah atau tirakat dan amalan yang tentunya harus dilakukan di bawah bimbingan seorang pembimbing ruhani atau mursyid. Sisi kedua adalah sisi Tuhan. Seorang hamba harus menyadari bahwa upayanya dengan segala keterbatasan yang dimiliki bukanlah penyebab ia bisa sampai kepada Tuhan. Yang bisa menjadikan seseorang sampai dan menyatu dengan Tuhan adalah kekuatan Tuhan sendiri, yang disimbolkan oleh Rumi dengan kata kun. Dengan kun Tuhan, orang yang buta sejak lahir bisa melihat kembali, orang kusta bisa sembuh, dan bahkan orang yang mati bisa hidup kembali. Kematian di sini adalah simbol dari kematian jiwa seseorang yang masih kotor jiwanya. Bacalah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Tuhan ada dalam kesibukan. Jangan kira dia malas dan tak melakukan apa-apa. Hal yang dia lakukan yang paling kecil setiap hari adalah menugaskan 3 tentara. 1 tentara dari tulang punggung kepada para ibu, agar benih tanaman bisa tumbuh di dalam kandungan mereka. 1 tentara dari rahim para ibu ke bumi, agar bumi dipenuhi dengan lelaki dan wanita. 1 pasukan dari bumi menuju kematian,
agar setiap orang menyaksikan keindahan amal mereka. Sang teman berkata kepadanya, "Masuklah, wahai engkau yang sepenuhnya adalah diriku, yang tak ada bedanya denganku bagaikan bunga mawar dan durinya di taman bunga." Rumi menjelaskan bahwa Tuhan selalu dalam keadaan melakukan sesuatu tanpa henti. Lakunya yang terkecil adalah 3. Pertama, menumbuhkan bakal manusia di dalam rahim ibu. Kedua, melahirkan manusia dari rahim ibunya. Ketiga, mematikan setiap orang setelah kehidupannya di dunia. Setelah melafalkan itu, Rumi menyambung dengan paparan manusia sempurna yang sudah menyatu dengan Tuhannya. Inilah momen tauhid yang sesungguhnya, sebagaimana Rumi sebut sendiri dalam hikayat ini. Tauhid adalah momen penyatuan hamba pada Tuhannya. Tauhid inilah tujuan paripurna dari penciptaan manusia di dunia. Ini adalah penjelasan di balik hadis Nabi, rahimallahu imra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah mengasihi seseorang yang mengerti dia dari mana, dia sedang di mana, dan dia hendak kemana. Yang Allah kasihi adalah orang yang sadar tentang asal-usul dan tujuannya. Setiap nabi dan wali mempunyai jalannya sendiri-sendiri, namun itu semua mengarah pada Tuhan. Ragam jalan itu sebenarnya satu. Oh Tuhan, singkapkanlah pada jiwa itu sebuah tempat yang di situ ucapan tumbuh tanpa huruf, agar jiwa suci itu segera terbang tinggi menuju kebebasan melampaui ketiadaan. Sebuah tempat yang terbuka dan luas, yang darinya imajinasi dan keberadaan terpenuhi. Kenalilah bahwa alam penyatuan atau alam tauhid ada dan melampaui indera. Jika kau ingin penyatuan, bergegaslah ke arahnya. Perintah kun adalah satu kerja. Suaranya terjadi dalam ucapan dan maknanya suci tak bercela. Terakhir, Rumi menjelaskan bahwa jalan yang dilalui oleh masing-masing para nabi dan wali adalah berbeda-beda. Jalan menuju puncak gunung memang berbeda-beda, namun puncak gunung hanya ada satu, dan itu adalah tujuan paripurna. Manusia harus memaksimalkan kebebasan kehendaknya untuk mendaki gunung itu. Dalam keterbatasannya, Tuhan akan membantunya dalam perjalanan itu dengan kata kun, yang bisa menjadikan yang mustahil menjadi ada. Dari hikayat dan puisi yang baru saja kami bacakan ini, mengapa dalam ibadah yang kita lakukan masih ada keakuan dalam diri kita? Masih sopankah kita merasa aku telah sholat dengan khusyuk di hadapan Tuhan? Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.